Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa mimpin. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezoliman, kebohongan, kedustaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Jadi Pak Jokowi tolong ayo kita bermuhasabah, lalu bermunajat kepada Allah, bertobat kalau memang ada salah, minta ampun pada Allah. Kalau memang itu kaitannya dengan korupsi, ya kembalikan uangnya. Kalau memang kesalahan-kesalahan yang lain, ya minta maaf kepada rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah rakyat Indonesia itu sangat pemaaf. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi. Karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, viral di sosial media X, yaitu Rizmon Sianipar ya, akhirnya bertemu dengan Pak Kasmujo. Jadi Rizmon Sianipar ya langsung mengkonfirmasi di mana dulu Jokowi membuat pengakuan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing. Nah, Rizmon di saat bertemu dengan Pak Kasmujo ya mengkonfirmasi apakah benar dosen pembimbing Jokowi, sehingga Pak Kasmujo pun kelihatan irit berbicara karena dia kelihatan banget menutupi diri dari orang lain dan selalu pakai masker. Coba kita lihat videonya. 94 ya. Tapi saya agak masuk dalam, ini pinggir Selokan Mataram. Nah inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah ini dari sisi Selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari Rumah Sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah ini. Tetapi tetangganya ada loh sini. Warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak. Permisi Pak. Iya Pak. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rizmon Sianipar Pak. Rizmon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak oh. Oh, maaf ya. Sebentar aja Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak.
salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar lah Pak, maaf. Dan menurut Dr. Tifa ya, keadaan Pak Kasmujo ini sangat memprihatinkan sampai Dr. Tifa yang menulis di akun X-nya, Pak Kasmujo sedih sekali ya Allah, beliau pensiunan dosen, badannya kurus karena depresi. Di tahun 2017 dipaksa mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi dengan pengakuan sendiri kepada Dr. Rismon Sianipar yang datang berkunjung. Kasihan, ketakutan sekali didatangi Rismon seperti dikejar dosa. Dan sedih sekali melihat beliau tua renta suka pakai masker karena mungkin malu ketemu orang dan dikejar rasa bersalah karena mau saja disuruh bohong. Kok ada orang sesadis itu ya menggunakan seseorang untuk melegitimasi kebohongan? Kalau tidak salah, Pengadilan Negeri Sleman, Pak Kasmujo ikut digugat 1.000 triliun karena sudah berbohong. Ada ya dengan kekuasaannya mencelakakan orang lain. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Dr. Tifa ya. Keadaan Pak Kasmujo menurut Dr. Tifa ini sangat memprihatinkan. Nah, begitu juga ya dengan kondisi Jokowi terkini ya. Jadi Jokowi disebut sakit autoimun, wajah bercak putih dan warna kulit beda drastis. Jadi kelihatan banget kita lihat kondisi Jokowi sekarang ya. Mukanya seperti bengkak dan ada bercak putih. Nah, ini ada apa dengan keadaan Jokowi sekarang ini? Apakah memang Jokowi mengalami masalah kulit ya? Sehingga ini banyak mengundang perhatian netizen di sosial media ya. Ada yang menduga bahwa Jokowi ini, ada yang bilang mengalami penyakit serius, ada yang bilang juga mendapat azab karena terlalu banyak berbohong, membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun terakhir. Itu kita tidak tahu, itu hanya spekulasi yang berkembang di sosial media. Tetapi ya kalau kita lihat perkembangan muka Jokowi dari dulu dengan sekarang sangat beda sekali ya. Nah, sampai Dr. Tifa akhirnya ya buka suara di akun X-nya mengatakan, melihat kondisi fisik Jokowi dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, saya sarankan segera rawat ke Guangzhou Hospital. Autoimun itu berat, tidak bisa diprediksi, resiko multi organ damage dengan tingkat stres yang luar biasa. Fisik mungkin tak akan mampu menahan gempuran perang dalam tubuh. Jadi menurut dugaan Dr. Tifa ini Jokowi stres berat ya, sehingga menimbulkan penyakit kulit yang disebut oleh Dr. Tifa autoimun. Jadi Dr. Tifa menyarankan Jokowi ini dibawa ke rumah sakit Guangzhou di Cina. Nah, apakah Jokowi ini ya mengalami stres berat ya? Apalagi kita lihat kasus dugaan ijazah palsu ini belum selesai. Bahkan Rismon Sianipar melaporkan kasus skripsi palsu ya ke Barreskrim Polri, dan kasus dugaan ijazah palsu ini tidak mungkin selesai, bakal melebar kemana-mana ya. Nah, belum lagi Jokowi diterpa masalahnya yaitu anaknya Gibran alias Fufu Fafa akan dimakzulkan ya. Semakin serius MPR maupun DPR akan memakzulkan Gibran. Jadi bisa saja apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa Jokowi ini mengalami stres tingkat tinggi ya. Jadi sebaiknya memang katanya harus dirujuk ke rumah sakit Guangzhou. Nah, ini juga ya netizen ya menyoroti yaitu Barreskrim yang dulu pernah menyebut bahwa Jokowi KKN tahun 1983, sedangkan Jokowi mengaku bahwa KKN tahun 1985. Jadi ini siapa kira-kira yang berbohong ya? Nah, kalau kita lihat kasus dugaan ijazah palsu ini semakin hari semakin banyak yang terbongkar. Jadi sebaiknya memang kita sarankan Jokowi ini minta maaf saja kepada seluruh rakyat Indonesia, mengaku apa yang sudah dia lakukan selama ini berbohong kepada rakyat Indonesia. Ya, mungkin rakyat Indonesia akan memaafkan, tentunya ya harus diadili di pengadilan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media. Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studinya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek.
Dekat aja dari sini, cek bareng-bareng naik. Boyolali, Boyolali, cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Ini pelajarannya buat para termul ya. Jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupin ya. Katanya, Pak Jokowi baik-baik saja ya. Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha nutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi. Semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya. Biar diberi kesempatan untuk bertobat ya. Biar diberi kesempatannya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya, sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya. Biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan. Tapi yang namanya hukum Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik dan seperti seolah-olah gemetaran, yang tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezoliman, kebohongan, kedustaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Drama ini jangan cepat berakhir, karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini, gak ada ujungnya, gak ada habisnya, karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Nah, masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum yang berakal sehat ingin melihat saudara Jokowi sehat, sehingga bisa menghadapi semua proses-proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap. Sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan, yang akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan, dan tentunya harus dimiskinkan, karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Mas Jokowi yang begitu luar biasa merugikan rakyat. Kita lihat Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak minat tidur dan tidak enak makan. Itu yang terjadi. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, seperti orang yang
tidak punya harapan kehidupan. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Somuto. Sebenarnya sejak lengser ya, sejak 20 Oktober 2025 memang kelihatan sekali bertambah tua dengan signifikan ya. Jadi memang ada penurunan elastisitas kulit dan ini dipicu, diprovokasi oleh stres ya. Memang stres itu mempercepat penuaan, membuat wajah tampak lebih kusam, tua ya. Kemudian terjadinya karena adanya gangguan pola tidur, jadi tidur nggak nyenyak. Kemudian terjadi gangguan pola makan juga, sehingga imunitas menjadi turun, sehingga turut memperparah dari penampilannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang memang kita juga cukup terganggu ya, selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu adalah kebiasaan yang berbohong, atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan. Ya, nah ini apakah mitomania itu bisa menyebabkan perubahan fisik ya? Bisa, karena mitomania itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu kompulsif ya, senang sekali berbohong, nggak perlu berbohong aja berbohong ya. Halo guys, saya itu sudah sejak lama melihat bahwa Pak Jokowi itu kemungkinan besar mengalami stres berat. Sejak awal dulu sebelum beliau lengser dari kursi presiden, saya sudah mengatakan bahwa nanti setelah lengser itu bukannya pikiran tenang lalu ngomong cucu dan sebagainya, tapi malah akan dipersoalkan berbagai cara, dengan berbagai cara oleh rakyat, dimaki-maki katanya, dihina sehina-hinanya, itu kata Pak Jokowi. Dan itu benar-benar terjadi saat ini, benar-benar terjadi. Persoalan ijazah palsu, katanya palsu dan sebagainya, meskipun saya pribadi merasa yakin bahwa beliau sempat belajar. Saya katakan sempat karena saya tidak tahu apakah beliau lulus atau tidak, belajar atau kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Itu hasil dari penuturan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang waktu itu menjadi suaminya Idayati. Nah, sekarang saya selalu itu melihat Pak Jokowi setiap kali wawancara dan ada di zoom in gitu, di zoom in itu wajahnya kelihatan sangat sudah sangat sepuh, lebih tua dari umur sebenarnya. Beliau itu lahir 61, saya 62. Dia kelihatan jauh lebih sepuh, gurat-guratnya, garis-garis di wajahnya itu kelihatan sekali. Nah, yang belakangan apa yang saya sampaikan itu betul-betul terbukti. Ada yang jeli melihat bahwa Jokowi itu mengalami penyakit kulit, sakit kulit di mukanya ya, di wajahnya itu ada total hitam, lalu bental-bental seperti kutil gitu, seperti sakit kulit lah. Nah, dan itu dikonfirmasi oleh Pak Jokowi sendiri ketika acara Hari Kesaktian Pancasila. Pak Jokowi tidak datang dan alasan dari ajudannya, Pak Jokowi sedang dalam perawatan karena mengalami atau menderita penyakit kulit di wajahnya. Nah, banyak lalu menyebar bahwa itu azab dan sebagainya. Saya tidak komentar lah apakah itu azab atau tidak. Yang jelas, Pak Jokowi saya melihat mengalami stres yang luar biasa. Karena begitu lengser ke Prabon, itu dia dihujat, dimaki, dituduh, difitnah, dilaporkan ke polisi, digugat ke pengadilan secara perdata. Luar biasa bebannya. Saya yakin uangnya banyak, tapi apakah bahagia dengan uang yang banyak, tapi kita tidak tenang hidupnya. Kita digugat, dihujat dan sebagainya. Bahkan sekarang yang saya lihat, itu para pemimpin parpol, ketua-ketua parpol sudah tidak membela lagi. Mereka diam seribu bahasa berkaitan dengan ijazah palsu, tuduhan yang lain, lalu tentang anaknya si Gibran yang akan dimakzulkan karena usulan dari Purnawirawan Jenderal dan Perwira TNI. Ini luar biasa, berat sekali. Jadi Pak Jokowi tolong ayo kita bermuhasabah, lalu bermunajat kepada Allah, bertobat kalau memang ada salah, minta ampun pada Allah. Kalau memang itu kaitannya dengan korupsi ya kembalikan uangnya. Kalau memang kesalahan-kesalahan yang lain ya minta maaf kepada rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah rakyat Indonesia itu sangat pemaaf, jadi pasti dimaafkan. Jadi kita tunggu perkembangannya. Sekarang Pak Jokowi sedang dalam perawatan untuk wajahnya ya, untuk kulit wajahnya, dan tidak bisa menemui wartawan juga. Ya kita doakanlah dia sembuh. Apapun, Pak Jokowi itu teman saya, Pak Hari Mulyono teman saya juga. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Oke, salam waras, thank you.
Ini saya sedang bersama Bang Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik. Nah, ini kita lagi nongkrong di pabrik SMK. Pabrik SMK, dekat pabrik SMK nih. Nah, di sampingnya nih. Nah, mampir ke warung kopi, Bu. Mampir ke warung kopinya Bu. Sinten, Bu? Mas Kemek. Pak Kenek. Pak Kemek. Sambi. Ya, beliau nih. Wah. Lah, ini ibunya. Lah, ini ada pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu oleh netizen, Bang. Bang Rismon ini kan sebagai seorang dokter, seorang ahli forensik. Ini dipertanyakan juga, Bang, masalah ijazahnya, Bang. Bagaimana, Bang? Ijazah S1 Bang Rismon ini sebenarnya dari mana, Bang? S1-nya Elektro UGM. Elektro UGM. Kuliah asli ya, Bang? Kayaknya iya. Sepanjang belum dihapus ya kan. Jadi Bang Rismon ini adalah lulusan dari Elektro UGM S1 ya, Bang? Iya, sepanjang belum dihapus. Iya, S1, S2. S2-nya juga di UGM ya, Bang? Iya. Nah, Bang, mohon maaf, Bang. Apakah Bang Rismon ini juga masih ingat untuk dosen-dosen di sana, Bang? Mungkin ada salam buat dosen-dosennya. S1, pada saat S1 pembimbing saya dan S2 itu Profesor Dr. Adi Susanto. Nah. Dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo, hafal kan? Skripsi itu. Asli kok. Bolak-balik bimbingan, tapi nggak pernah dimarahin, nggak galak dosen gitu. saya. Terus begini, netizen juga bertanya-tanya, Bang. Katanya Bang Rismon ini lulusan doktor dari Jepang. Nah, ini bener nggak nih, Bang? Untuk membuktikannya, sebaiknya kita sama-sama Pak Jokowi. Gimana? Saya kan nggak presiden toh, tapi berani menunjukkan. Saya tantang sama Pak Jokowi. Ayo Pak, kita berdua, Bapak tunjukkan SD sampai kuliah tertinggi, saya juga SD sampai kuliah tertinggi. Gimana Pak? Saya nggak presiden aja berani. Siap. Bang Rismon ini berarti dulu kuliah di Jepang itu di universitas mana, Bang? Yamaguchi. Itu buat paper, buat jurnal, dan buat paten gitu loh. Wah. Dan seminar keliling dunia juga. Wah, itu Bang. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu, nggak paham. Sebenarnya siapa sih Bang Rismon ini? Itulah banyak hoax sekarang, ya intinya kill the messenger. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau kita mengungkap kebenaran pasti banyak hoax tentang kita, ya kan? Terus begini, Bang, mereka ini kasih paham, Bang. Sebenarnya Bang Rismon ini itu bener-bener dokter nggak? Kalau dokter kan tadi yang Abang sebut, Abang pernah bikin paten dan lain sebagainya jurnal dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, untuk patennya itu paten apa, Bang? Tentang image processing ya, buat software, image processing dan cryptanalysis. Cryptanalysis. Dan menulis ratusan buku di Amazon, bisa dibeli. Tapi kebanyakan memang yang beli dari Jerman maupun Amerika dari penjualannya. Iya. Kalau untuk teman-teman yang di Indonesia yang ingin mengenal Bang Rismon, nah ini harus beli bukunya. Project bukunya mulai dari awal sampai akhir itu project. Jadi memang lebih disukai karena dia project, bukan teori-teori, dasar-dasar teori. Nah. Oke Bang, kita mau ke mana nih? Wonosegoro. Wonosegoro nanti. Terima kasih Bang Rismon. Terlalu malam kita. Terima kasih Bang. Oke. Siap.